Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi file server. Sebelum kita masuk ke praktikum bagaimana cara mengkonfigurasi file server, kita harus tahu dulu secara mendasar apa itu file server. Nah, file server itu adalah sebuah komputer terpasang ke jaringan yang memiliki tujuan utama menyediakan lokasi untuk akses disk berbagi atau sharing, yaitu bisa berbagi penyimpanan file seperti dokumen, file suara, foto, video, database, dan lain-lain, di mana dapat diakses oleh workstation atau klien yang melekat pada jaringan komputer tersebut. Kemudian, fungsi dari file server menghubungkan kerja mesin Unix atau Linux dengan sistem DOS atau Windows. Yang kedua, menempatkan mesin Linux sebagai PDC atau Primary Domain Controller. Dan yang ketiga, untuk bisa berbagi sumber daya atau resource yang dimiliki komputer, baik itu berupa file atau printer ke semua komputer yang terhubung dalam jaringan. Dan yang keempat, itu bisa memberikan autentifikasi kepada setiap klien yang login pada suatu domain dalam jaringan. Dan selanjutnya, salah satu program yang menjembatani sistem operasi Linux dengan mesin Windows itu adalah Samba. Itu merupakan software untuk menyediakan layanan akses ke sistem Microsoft Windows dari server Linux. Jadi nanti kita akan mengkonfigurasi Samba server. Nah, dengan Samba kita bisa berbagi file printer dengan memberikan autentikasi pada user yang login mudah dalam proses network browsing. Kemudian untuk topologi file server itu bisa kita lihat di sini. Jadi kita punya misalkan ada 4 buah klien yang terhubung dalam sebuah jaringan file server. Kemudian dari file server di situ kita koneksikan ada yang namanya print server dan juga printernya nanti. Sehingga file server di situ menampung berbagai macam dokumen-dokumen yang nantinya bisa diakses oleh beberapa klien secara bersamaan. Sehingga komputer klien itu tidak harus mempunyai penyimpanan yang besar untuk data-data yang dibutuhkan. Karena sudah ada file server. Dan nanti untuk konfigurasi file servernya kita tidak menggunakan printer, tapi kita hanya berbagi dokumen dari server ke klien. Itu untuk pembukaannya atau dasar dari file server. Seperti biasa, untuk bisa melakukan konfigurasi file server, jangan lupa kita harus menyalakan sebuah klien dan juga server di mana di situ sudah terhubung. Terhubung menggunakan apa? Menggunakan konfigurasi DHCP server yang sebelumnya sudah pernah kita konfigurasi. Oke, kita mulai saja untuk konfigurasi file servernya. Oke, sekarang kita login. Kemudian langkah yang harus kita lakukan adalah masukkan file ISO Debian 8.11 DVD satunya. Kenapa? Karena paket instalasi Samba itu ada pada DVD 1. Klik device, pilih optical drive, pilih Debian DVD 1. Jika sudah, ketik apt cd-rom 8. Enter. Selanjutnya apt get update. Setelah diupdate, kita masuk langkah untuk menginstalasi paket Samba server.
dengan mengetik perintah apt get install Samba. Enter. Kemudian tekan enter lagi. Maka akan muncul proses instalasi Samba server. Kita tunggu sampai selesai. Instalasi Samba server sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini kita masih pada posisi root. Nah, selanjutnya kita pindah dulu atau masuk ke dalam directory home dengan cara ketik perintah cd spasi garis miring home. Enter. Nah, sekarang di sini kita sudah masuk ke directory home yang ada pada root. Kemudian pada directory home kita buat directory yang akan kita siapkan untuk bisa sharing dari sistem operasi Linux ke sistem operasi Windows. Misalnya kita akan membuat directory yang namanya directory SMK. Perlu diingat directory itu sama saja dengan folder. Oke, untuk membuat directory perintahnya adalah mkdir kemudian SMK. Kita akan membuat directory SMK. Oke, direktorinya sudah dibuat. Selanjutnya kita berikan dulu hak akses pada directory SMK yang kita buat menjadi full access. Maksudnya nanti directory itu kita bisa gunakan untuk bisa mengcopy, mengedit, menghapus, atau misalkan kita merename atau mengganti nama. Dengan cara kita ketikkan perintah chmod 777 kemudian direktorinya smk. Enter. Kemudian buat user baru untuk akun Samba yang akan kita gunakan untuk login file servernya pada Windows. Misalkan kita buat usernya user add. Nah, user add SMK. Setelah kita buat user, kita buat juga passwordnya untuk bisa kita gunakan. Ketik smb password min a. Password untuk apa? Password SMK-nya atau password user SMK. Ketikkan passwordnya. Oke, untuk password user SMK-nya sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya kita konfigurasi file Sambanya dengan cara mengetik perintah nano garis miring etc garis miring samba garis miring smb.conf. Enter. Nah, pada konfigurasi ini silahkan nanti kita pindah ke bagian baris paling bawah. Untuk mempermudah, kita bisa gunakan ini. CTRL plus huruf V untuk bisa pindah ke halaman selanjutnya. Ctrl V sampai di baris paling bawah sendiri. Di sini sudah di baris paling bawah. Selanjutnya, kita tambahkan konfigurasi untuk file sambanya. Di sini kita tambahkan kurung siku SMK, enter, pet. Oke, maksud dari konfigurasi di situ, pada bagian pet itu merupakan letak di mana file-file yang akan kita bagikan. Berarti ada pada directory home dan juga directory SMK. Kemudian user yang kita gunakan untuk login ke file server adalah SMK atau valid usernya adalah SMK. Kemudian browsable itu maksudnya itu nanti dapat dilihat oleh publik untuk foldernya. Untuk writable di situ diketikkan yes berarti nanti dapat ditulis
ditambahkan file atau folder dari klien yang mengaksesnya. Kalau di situ readable-nya no, berarti maka folder itu tidak akan dapat ditulis atau ditambahkan file dan juga folder. Kalau sudah menambahkan konfigurasinya, jangan lupa disimpan, tekan Ctrl plus huruf O, Enter, kemudian Ctrl plus huruf X. Langkah terakhir, silahkan restart untuk service Samba servernya dengan cara mengetikkan perintah etc garis miring init.d Samba restart. Oke, untuk konfigurasi Samba servernya pada Linux itu sudah selesai. Sekarang kita tinggal melakukan pengujian pada klien. Servernya kita minimize dulu. Kita masuk ke kliennya. Kita cek dulu untuk klien apakah sudah terhubung dengan server dengan cara kita ping dulu ke IP server. Di mana IP servernya itu adalah 192.168.10.94. Nah, di situ sudah terhubung. Kita tinggal melakukan pengujian file server. Kita buka File Explorer atau Windows Explorer-nya di sini. Nah, cara untuk mengeceknya kita ketikkan pada address bar di sini. Backslash kemudian IP address servernya. Nah, kita ketik IP address server, maka kalau konfigurasinya berhasil, akan muncul folder yang sudah dibuat oleh server, yaitu folder SMK. Nah, kemudian kita coba buka dengan cara double klik, maka akan muncul Windows Security-nya. Nah, diingat username yang digunakan untuk Samba, yaitu SMK, passwordnya kita masukkan. Nah, di situ kita bisa masuk ke folder yang sudah dibuat atau directory yang sudah dibuat pada server. Nah, sekarang kita coba kita buat file di dalam directory SMK atau folder SMK di situ. Misalkan kita buat saja teks uji coba file sharing. Enter. Nah, di sini pada klien sudah membuat file. Nah, apakah di server juga sudah ada? Atau nantinya bisa kita ambil atau bahkan kita kirim ke server. Nah, kita coba buka pada server kita. Untuk mengaksesnya, perlu diingat tadi pada klien di situ masuk ke directory SMK. Ingat-ingat directory SMK itu posisinya ada pada directory home. Nah, di sini kita masih pada directory home. Kita masuk dulu ke directory SMK dengan cara cd spasi garis miring SMK. Kita masuk dengan cara mengetik perintah cd spasi SMK. Jangan lupa terakhirnya ada tanda garis miringnya. Enter. Nah, di situ kita sudah masuk ke directory SMK. Kita lihat apakah ada file yang sudah di-share oleh klien. Kita ketik perintah ls untuk melihat isi directory. Oke. Di situ sudah tampil ada file uji coba file sharing txt. Untuk pengujiannya sudah berhasil dan konfigurasinya pun juga sukses. Oke, sampai di sini untuk konfigurasi file servernya. Jangan lupa untuk belajar dan dibaca juga untuk materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.